Ya, pada pagi ini kita akan membahas tentang struktur anatomi dari daun. Kemarin kita sudah bahas tentang morfologinya, sekarang anatomi dan juga perkembangannya. Secara morfologi daun dapat kita deskripsikan duduk daunnya, termasuk daun tunggal ataupun majemuk, kemudian bangun daunnya, pangkal daun, ujung daun, pertulangan daun, tepi daun, daging daun, dan juga permukaan daun. Daun jaringannya itu dibagi menjadi 3 jaringan. Ada jaringan dermal yang terdiri dari atas epidermis atas maupun bawah. Kemudian jaringan mesofil. Jaringan mesofilnya itu ada yang tidak terdiferensiasi sehingga dia jaringannya homogen, ada yang terdiferensiasi. Jika jaringan mesofilnya terdiferensiasi, itu menjadi jaringan palisade dan juga jaringan tiang. Jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Berikutnya ada jaringan pembuluh terdiri dari phloem dan juga xilem. Sehubungan dengan susunan mesofilnya pada daun dikenal dengan daun dorsiventral dan juga daun unifasial. Daun dorsiventral yaitu bersifat atau bermuka 2. Nah, daun ini jika mesofilnya terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan juga jaringan spons. Ada daun unifasial atau isolateral. Ini jaringan mesofilnya tidak terdiferensiasi, misalnya terdapat pada tumbuhan xerofit. Kemudian letak stomata pada daun itu ada pada epidermis atas atau sisi adaksial dari daun, itu disebut dengan stomata epistomatik. Kemudian daun yang stomatanya berada di epidermis bawah atau sisi abaksial itu disebut dengan daun hipostomatik. Misalnya terdapat pada tumbuhan xerofit. Kemudian pada stomata yang terdapat di epidermis atas maupun bawah daun itu disebut dengan daun amfistomatik. Jadi letak stomata ini juga menunjukkan daun tersebut tumbuh di mana. Tadi kan kalau misalnya yang stomatanya tumbuh di adaksial daun, itu tumbuhan xerofit, tumbuhan yang tumbuh di tempat kering. Kalau stomata epistomatik ada di atas epidermis, di epidermis atas, pasti tumbuhannya tumbuh di air. Sedangkan untuk stomata daun yang berjenis amfistomatik biasanya pada tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis. Misalnya di sini ada Gramineae atau Poaceae, tumbuhan dengan stomatanya tipe Heltler. Sel penutupnya ramping di tengah, menggelembung di kedua ujungnya, mempunyai 2 sel tangga yang sejajar dengan sel penutup. Nah, misalnya kita ketahui stomata itu adalah celah ya, misalnya celah seperti ini, kemudian ini adalah sel penutupnya. Nah, dia tuh sel penutupnya gini. Nah, ini tadi celah stomatanya, ini adalah ujung dari sel penutup, kemudian ini adalah tengah dari sel penutup. Dia ramping di tengah, menggelembung di ujungnya. Epidermis mempunyai sel kipas atau bulliform cell. Kalau misalnya kita lihat epidermis itu kan biasanya rata seperti ini. Ini epidermis. Nah, kalau yang mempunyai sel kipas ini nanti di epidermis ininya dia agak seperti ini gitu, lebih besar si epidermisnya. Kemudian tipe mesofilnya tidak terdiferensiasi, berkas pembuluhnya tipe Kranz, misalnya pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4, ada tumbuhan C3, ada tumbuhan CAM. Nanti kita akan pelajari di
fisiologi tumbuhan. Ini ada anatomi dari daun. Misalnya ini ada kutikulanya, kemudian ini epidermis atas, ini jaringan tiang atau jaringan palisade sebanyak 2 lapisan. Kemudian ini ada jaringan spons, ini epidermis bawah, ini berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan juga phloem. Kemudian ini adalah stomatanya. Nah, yang pinggirnya ini ada 2 adalah sel penjaga. Posisi stomata terhadap epidermis, ada stomata paneropor, yaitu posisi stomata satu bidang dengan epidermis. Kemudian stomata cryptopor, ini stomata cryptopor, dia stomatanya lebih tenggelam ke arah mesofil. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang seperti ini adalah tipe stomata yang cryptopor. Nah, kalau yang paneropor dia sejajar. Nah, sedangkan stomata yang cryptopor dia lebih tenggelam ke sini ke arah mesofil. Kalau yang cryptopor. Nah, ini contoh stomata yang paneropor. Dia sejajar dengan bidang epidermis. Kemudian ada daun seromorfik, ada daun hidromorfik. Seromorfik itu daun yang tumbuh di tempat kering, hidromorfik tumbuh di tempat yang basah. Ramping untuk seromorf, kecil epidermis, rambut. Kalau yang hidromorf biasanya banyak terdapat rongga udara. Ini semuanya disesuaikan struktur berkaitan dengan fungsinya. Kita lihat ini adalah penampang transversal dari daun pir. Memperlihatkan jaringan pembuluh vaskularnya are enclosed in bundle set. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah epidermis atas. Ini epidermis bawah. Kemudian ini adalah jaringan tiang, parenkim palisade. Kemudian ini adalah bundle set, berkas pembuluhnya nih, yang terdiri dari xilem dan juga phloemnya. Kemudian ini adalah jaringan spons. Nah, ini jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kemudian ini kita lihat ada stomata tipe cryptopor pada tumbuhan Nerium oleander. Nah, tumbuhan Nerium oleander ini mempunyai 3 lapisan epidermis, 1, 2, dan 3. Kemudian parenkim palisadenya atau jaringan tiangnya ini. Kemudian ini jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kemudian ini adalah stomatanya tipe cryptopor, lebih tenggelam ke arah mesofil, sel-sel mesofil. Kemudian ini satu lagi daun lilium yang bawah ini epidermisnya jaringan tiang, kemudian jaringan spons, kemudian ini ada stomata, dia sejajar dengan epidermis, stomata paneropor. Nah, ini adalah perkembangan dari daun yang bermula dari submarginal dan pemula submarginal. Pemula marginal itu hanya membentuk lapisan epidermis, epidermis adaksial maupun epidermis yang abaksial. Kemudian pemula submarginal ini akan membentuk lapisan adaksial pada yang nanti akan membentuk jaringan tiang. Kemudian ada lapisan tengah, ini akan membentuk jaringan spons tengah dan juga prokambium. Prokambium ini nantinya akan membentuk berkas pembuluh dan juga seludangnya. Kemudian lapisan adaksial itu akan membentuk jaringan spons abaksial. Jadi pemula marginal dan juga pemula submarginal itu yang mengawali perkembangan dari daun. Pemula marginal itu akan membentuk lapisan adaksial saja atau epidermis. Pemula submarginal ini nanti akan membentuk jaringan tiang dan jaringan spons serta berkas pembuluh pada daun.
Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang stomata yang terdapat pada epidermis maupun ke arah mesofil. Nah, sekarang adalah tipe-tipenya. Yang pertama ada anomositik. Stomata tanpa sel tetangga. Ini hanya muncul stomata dan juga sel penutupnya saja. Ada stomata anisositik nih, anisositik. Dia mempunyai 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. 1, 2, 3. Kemudian ada stomata tipe parasitik, mempunyai 2 sel tetangga yang sejajar dengan sel penutup. Ini adalah sel penutupnya, ini adalah sel tetangganya. Ada stomata diasitik yang sel tetangganya itu letaknya tegak lurus terhadap sel penutup. Kemudian ada stomata aktinositik, mempunyai sel tetangga yang susun radial terhadap sel penutup. Kemudian ada stomata tipe tetrasitik. Ini dia mempunyai 4 sel tetangga. Ada stomata siklositik nih, mempunyai sel penutup sel tetangga yang tersusun dalam 2 lingkaran terhadap sel penutupnya. Nah, ini kita lihat epidermis pada daun citrus, tipe stomatanya anomositik tanpa sel tetangga. Kemudian daun sedum, tipe stomatanya anisositik, mempunyai 3 sel tetangga yang tidak sama besar. Kemudian ada daun vigna, parasitik, mempunyai sel tetangga yang sejajar dengan sel penutup. Kemudian ada daun dianthus, itu tipe stomatanya diasitik. Ini perkembangan stomata dalam daun beta vulgaris. A dan D ini merupakan sel pembentuk sel penutup. Nah, ini merupakan sel yang nantinya akan membentuk dari sel penutup atau sel induk yang diperoleh dengan pembelahan dari sel protoderm. Ini adalah sel protodermnya. Kemudian B dan juga E, ini sel induk yang telah membelah menghasilkan sel penutup. Ini adalah sel induknya yang telah membelah dan menghasilkan sel penutupnya. Yang C dan F merupakan celah stomata yang telah dibentuk. Nih, celah stomatanya telah terbentuk. Jadi kalau yang A sampai C ini tampak permukaan atau penampang memanjangnya. Nah, yang D sampai F ini merupakan sayatan atau penampang melintang. Stomata of Nicotiana tobacco in surface view. Stomata dari daun tembakau yang dilihat secara tampak permukaan. Ini adalah tahap-tahap perkembangannya, sama ya seperti yang tadi. Ini adalah sel induknya, mother cell. A, B, soon after division that result in formation stomata mother cell. Kemudian yang C-nya, stomata mother cell has enlarged. Kemudian yang D-nya, stomata mother cell has divided into guard cell. Ini sel induk stomatanya telah membentuk 2 sel jaga atau sel penutup. But with shown intercell substance is position of future of pore. Nah, dia sudah membentuk lubang di sini. Yang stomata nih yang E. Yang stomata with pore between guard cell. Nah, yang B gambarnya mature stomata seen from other side of adaxial epidermis. Stomata yang sudah dewasa pada sisi adaksial dari epidermis daun.
Yang D-nya similar stomata seen from inner of adaxial epidermis. Ini stomata yang terdapat pada sisi adaxial. The guard cell are the size and thus appear above the epidermal cell. Kemudian yang B-nya ini and below than in D. C. Guard cell as they occur from the inner side of the epidermis. Nah, dari sisi bagian dalam sel epidermis.